Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 37, Kenshin yang di rumah sakit. Ia yang sedang dirawat, karena mengalami kecelakaan. Tangan dan kakinya pun diperban. Saat ini dirinya dijenguk oleh Kaori, mama dan ayahnya Kaori, berada pula di situ. Tak berselang lama, mereka pun keluar. Kemudian ayahnya Kenshin bilang, "Oh ya Ken, kalau kamu sudah merasa baikan, ayah tinggal kerja dulu, nanti pulangnya ayah ke sini lagi menjemput kamu." Kenshin menjawabnya, "Nggak usah ya, Kenshin pulang sendiri saja, itu di luar banyak pengawal. Kan mereka bisa mengantar." Ayahnya pun bertanya, "Tumben sekali kamu Ken, biasanya kamu ini nggak mau dikawal, sekarang menyuruh mereka untuk mengantar kamu. Jangan-jangan kamu ini nggak mau diganggu ya? Kamu betah di sini, karena tiap hari kamu makannya bisa disuapin oleh mbak ini." Kenshin menjawabnya, "Nggak ya, bisa aja ayah ini. Ini kan bukan maunya Kenshin, tapi Kaori sendiri yang mau ya." Kaori pun tersenyum. Ia pun menjawabnya, "Iya, saya sendiri pak yang mau gini. Nggak apa-apa, saya suka membantu Kenshin makan." Bos besar pun mendengarnya. Kemudian beliau bicara, "Ya sudah kalau gitu, kalian lanjutkan saja, ayah nggak ganggu lagi." Ayahnya Kenshin lalu keluar, sedang Kaori menyuapkan lagi makanan itu ke Kenshin. Kenshin kemudian bilang, "Udah Kaori, aku tak makan sendiri aja ya. Entar dilihat banyak orang, banyak pegawai akan datang ke sini. Kan aku jadi nggak enak Kaori." Kaori menjawabnya, "Maksudnya gimana sih ya? Tangan kamu ini kan sakit. Perbannya aja belum dilepas. Emang bisa makan sendiri ya? Apa kamu malu? Nggak suka aku suapin? Malu kalau sama aku? Aku cewek yang kurang cantik?" Kenshin langsung berucap, "Kamu bicara apa sih Kaori? Aku kan cuman nggak enak saja. Entar ada yang bilang, itu kok anaknya yang punya perusahaan. Menyuruh pegawai wanita, yang paling cantik sekali, untuk merawatnya. Aku kan khawatir Kaori, entar mereka bilang gitu. Padahal mereka nggak tahu, kalau kamu ini cewekku." Hahaha. Kenshin tertawa, menggoda Kaori. Kaori pun tersenyum. Ia pun menyahut, "Halah kamu say, bilang aja kalau bercanda, bikin aku kaget aja, sampai aku bingung dengan maksud kamu." Kenshin membalasnya, "Lo kamu bingung ya Kaori? Berarti aku beruntung ya, punya cewek seperti kamu. Meski lagi bingung gitu, wajahmu tetap cantik, enak pula dilihatnya." Kenshin tertawa. Kaori menyahut, "Ah dasar kamu say, bisa aja merayu aku. Pandai ngegombal ya kamu." Kenshin menjawabnya, "Merayu apa ya Kaori? Kan kita udah jadian. Kok dibilang merayu? Merayu itu hanya untuk orang yang masih mengejar cintanya. Sedang kamu ini kan beda. Udah resmi statusnya menjadi cewekku." Hahaha. Kenshin tertawa, dan Kaori bicara, "Ya udah deh say, terserah kamu aja bilangnya. Tapi sekarang ini, habisin dulu makanannya ya, kan tinggal sedikit." Di tengah makan itu, Kenshin melihat wajahnya Kaori. Ia pun bicara, "Kamu Kaori, emang cantik sekali. Pantas saja banyak karyawan yang tergoda sama kamu." Kaori pun berkata, "Ah kamu ini say, cewek sendiri dibilang cantik. Itu sih udah biasa." Kenshin tersenyum. Kaori pun demikian. Di hari ulang tahunnya, ia pun tak menyangka akan pacaran dengan Kenshin di rumah sakit. Setelah hal itu, beberapa hari berjalan, Iwan rupanya tak menemukan orang seperti yang disebut Kenshin. Orang yang menolong temannya membawa Kenshin ke rumah sakit. Iwan sudah mencari-cari melewati jalan itu, namun 3 hari ini ia belum menemukan. Dan Iwan itu pun memberitahukan ke Kenshin. Kenshin sendiri di saat ini, ia pun sudah baikan, bisa berjalan lagi. Dan di pagi ini, ia lalu berencana akan kembali kerja, sekalian menemui Kaori. Kemudian Kenshin janjian dengan Iwan akan berangkat bersama kerja cleaning service lagi. Setelah itu mereka bertemu. Kemudian Kenshin bilang, "Wan, kita coba mampir Wan ke tempat warung orang itu. Siapa tahu hari ini orangnya jualan." Iwan pun mengiyakan, dan berangkatlah keduanya. Tak lama berselang, Kenshin dan Iwan berhenti karena melihat warung yang dicarinya nampak buka. Tak menunggu lama, Iwan dan Kenshin segera mendatangi
Kenshin pun lalu bertanya pada penjaga warungnya, "Maaf Bu, sebelumnya, Bapak yang biasanya di sini, yang kemarin jual kopi itu, di mana ya Bu orangnya?" Ibu itu pun menjawab, "Oh Pak Edi maksudnya. Gini nak ceritanya, Pak Edi sekarang gak buka warung lagi. Karena kontrakan warung ini dipindahkan ke ibu. Jadi ibu membelinya. Tapi kalau anaknya Pak Edi sekarang ada di seberang situ nak. Lagi jualan es buah di sana. Dekat warung makan. Yang ada tulisannya, warung sederhana." Kenshin pun mendengar itu. Lalu ia menjawabnya, "Oh baik Bu. Terima kasih atas infonya." Dan Kenshin segera berjalan lagi. Ia bersama Iwan menyeberang dengan motornya, mencari anaknya Pak Edi. Setelah dilihat-lihat, diperhatikan dengan seksama, nampaklah penjual es itu, yang ada di pinggir jalan. Namun yang terlihat, yang berjaga jualan itu, hanya anak laki-laki, yang usianya sekitar 13 tahun. Kenshin pun menghampiri. Ia lalu bertanya, "Oh ya dik, kakak mau bicara. Apa adiknya ini, anaknya Pak Edi ya, yang buka warung di seberang itu?" Anak itu pun menjawab, dengan menganggukkan kepala, tanda mengiyakan. Kenshin pun bertanya, "Kalau gitu, ayahnya sekarang di mana ya dik?" Anak kecil itu pun bicara, "Tunggu ya kak, aku panggil kakakku dulu." Lalu ia berjalan menuju lampu merah, mendekati orang yang mengenakan seragam boneka. Orang itu terlihat Kenshin berjualan es pula, sambil sesekali tangannya mengelap kaca dari mobil yang berhenti di bawah lampu merah untuk mencari uang tambahan. Ketika itu, Iwan malah bicara, "Waduh bro, gawat ini. Gua lupa tadi nyalakan kompor gas di kos-kosan gua. Belum gua matikan. Kalau gitu, gua tak balik dulu bro. Lu tunggu di sini, entar gua ampirin." Kenshin mengiyakan. Iwan langsung berjalan dengan cepat-cepat meninggalkan Kenshin. Kemudian Kenshin yang menunggu sendiri. Ia pun terlihat sedang meladeni orang yang membeli es buah. Kenshin mengambilkan dengan menuangkan di plastik. Tak berselang lama, anak kecil itu datang dengan orang yang mengenakan berkostum boneka, dan Kenshin pun bilang pada anak laki-laki itu. Kenshin bicara, "Oh ya dik, ini tadi ada orang yang beli. Kakak mengambilkan esnya, dan ini uangnya." Kenshin memberikan uang itu, dan anak itu bilang pada kakaknya sendiri, "Kak, ini ada yang cari." Dan ternyata, orang yang mengenakan pakaian boneka itu adalah kakaknya, dan kakaknya itu pun membuka kostumnya, dimulai dari topengnya. Saat terbuka, Kenshin terkejut seketika. Dia seorang wanita yang rambutnya panjang, cantik wajahnya, seperti seusia dengannya, dan wanita itu bilang, "Maaf sebelumnya, masnya cari saya ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ya mbak, salah. Maksud saya ke sini mau cari Pak Edi ayahnya. Apa ada ya? Saya mau mengucap rasa terima kasih yang dalam." Wanita itu pun bertanya, "Emangnya masnya ini siapa ya?" Kenshin pun bicara, "Oh saya Kenshin mbak. Kemarin sewaktu lewat jalan itu, saya tabrakan dengan mobil orang. Lalu terjatuh nggak bisa jalan. Dan ayah mbaknya ini, yang menolong saya, membawa ke rumah sakit." Lalu wanita itu, yang berkostum boneka tersebut, yang baru kerja dari lampu merah, ia pun melihat Kenshin, seorang laki-laki yang berseragam cleaning service. Wanita itu pun teringat akan pesan ayahnya. Kemudian ia menangis. Lalu dirinya bilang, "Maafkan saya ya mas, karena ayah sebelumnya menyuruh untuk mengembalikan handphone milik masnya ini, yang jatuh di depan warung. Tapi saya malah menjualnya. Maafkan saya ya mas. Nanti saya akan berusaha mencari gantinya." Kenshin menjawab, "Nggak usah mbak, nggak apa. Saya kesini bukan mencari handphone, tapi untuk mencari ayahnya." Wanita itu pun bicara dengan menangis lagi. Ia berkata, "Maafkan saya sebelumnya, kalau masnya ini sedang mencari ayah saya. Beliau itu sudah 2 hari ini sudah nggak ada mas. Ayah sudah meninggal." Dan Kenshin terkejut. Ia pun tak percaya akan apa yang didengarnya. Kemudian terdengar suara dari seorang yang datang. Orang itu berkata, "Mbak Rena cepat pulang. Ibunya Mbak Rena sakit lagi." Rupanya, wanita itu bernama Rena, dan ia pun langsung mengambil motornya, hendak akan pulang. Namun Kenshin bertanya, "Alamat rumah mbaknya mana?" Si Rena pun menjawabnya,
dengan menyebut namanya, dan Kenshin jadi sedih. Belum sempat berterima kasih, belum sempat membalas kebaikan pada orang yang menolongnya. Orang itu kini telah pergi. Kenshin pun menyesal, kenapa kemarin tak mencarinya. Kemudian Kenshin berpikir untuk membalas kebaikan itu pada anaknya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode